Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Cipta Aditya dari 12B yang menyampaikan cita-cita dan pandangan saya. Sampai pada titik ini, saya memiliki dua cita-cita yang ingin saya tuju, yaitu akpol dan seorang pengusaha. Karena saya yakin dengan kemampuan dan kapabilitas saya mengenai bidang ini, saya bisa mencapainya. Dan saya juga bisa membawa pengaruh kecil terhadap masyarakat, bangsa, dan negara ini dengan menjadi seorang akpol dan pengusaha. Jika saya menjadi seorang akpol, saya bisa melakukan perubahan dan memberi sosialisasi mengenai hukum dan mengayomi masyarakat dengan berkehidupan dan berkebangsaan dan bernegara secara baik. Maksud dalam hal ini adalah saya bisa memberikan pandangan hukum terhadap masyarakat atau bagaimana cara kerja sebuah sistem pemerintahan dan mengayomi masyarakat untuk selalu berpikir kritis mengenai sebuah masalah dalam sebuah pemerintahan. Dan jika saya menjadi seorang pengusaha, saya akan membantu perekonomian negara dengan mendorong UMKM, membuat lapangan pekerjaan, dan mendorong roda perekonomian negara. Dalam hal ini, saya akan membantu masyarakat dengan memberikan modal kecil kepada UMKM agar bergeraknya roda perekonomian di kala masyarakat. Selain itu juga saya akan memberikan semacam pendidikan, pelatihan maupun sebuah sosialisasi mengenai sebuah bisnis, ekonomi agar masyarakat bisa berkompetitif dengan masyarakat lain untuk menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Maka hal itu sangat akan mendorong perekonomian negara. Pertanyaan kedua, jika saya menjadi advokat, maka saya akan berusaha membela kebenaran dengan mengikuti undang-undang yang berlaku, berusaha tidak terpengaruh oleh uang. Saya akan memiliki prinsip law oriented. Dengan prinsip tersebut, saya yakin bisa menjadi seorang advokat yang jujur dan bersih. Namun, kita tidak bisa memungkiri hal ini bahwa uang termasuk pengaruh dalam hidup kita, memiliki peranan penting dalam hidup kita. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa sulit adanya jika seseorang lepas dari jeratan uang, karena kehidupan kita selalu akan berdampingan bersama uang. Tetapi saya bisa meyakinkan sebuah klien saya maupun apapun itu yang saya lakukan untuk membela kebenaran, saya bisa menggunakan prinsip law oriented tadi. Dikarenakan hal itu, saya yakin bisa melawan terdorongnya adanya money oriented seperti yang saya sebut tadi. Maka sebenarnya pengaruh uang itu tersebut memang begitu besar. Namun jika kita memiliki prinsip dan pendirian yang teguh terhadap sesuatu yang kita tuju dan inginkan, maka hal itu bisa dicapai dengan mudah. Maka dari itu, hal yang paling perlu ditanamkan adalah sebuah prinsip dan pendirian. Yang kedua, selain itu, jika saya menjadi ketua KPK, saya akan berusaha memberantas korupsi dengan cepat dan bersih. Saya akan lebih berusaha melakukan OTT karena pada OTT bukti dan pelaku jelas adanya. Selain itu, ketika saya memberi laporan terhadap Presiden dan DPR dan DPK, saya akan berusaha untuk memunculkan program yang didasari oleh KPK. Pada program tersebut akan memunculkan data-data mengenai uang pemerintah dan pejabat yang ditampilkan secara umum agar masyarakat dapat mengetahui pergerakan uang pemerintah. Yang maksud saya dalam hal ini adalah tugas KPK dalam mentransparansi kinerja pemerintah dalam masalah pembangunan infrastruktur dan yang berhubungan dengan uang lah. Saya yakin dengan adanya hal itu masyarakat lebih percaya terhadap pemerintah karena adanya transparansi uang tadi. Selain itu, jika saya menjadi seorang ketua KPK tadi, saya akan berusaha untuk melakukan sebuah program yang saya menjadikan KPK lebih lebih terperinci, efisien dan lebih rahasia. Yang dimasukkan di sini adalah tidak adanya pengaruh luar dari masyarakat, pengaruh luar dari pemerintahan tersebut. Karena menjadi seorang KPK harus bersifat independen. Dengan mengembangkan hal tersebut,
saya yakin dengan penangkapan OTT yang lebih banyak atau operasi tangkap tangan lebih banyak, saya yakin pemberantasan korupsi akan lebih cepat dan banyak jika didukung oleh pemerintah dan masyarakat yang ada. Sekian penjelasan mengenai angan-angan dan cita-cita saya yang berdasarkan pada jika semua terjadi. Mohon maaf jika ada khilaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.